Presiden Rusia Vladimir Putin selalu membawa tas nuklir kemana saja dia pergi. Hal ini disampaikan juru bicara istana Kremlin Dmitry Peskov beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, stasiun televisi pemerintah Rusia Zvezda menunjukkan tas kerja Presiden Vladimir Putin untuk pertama kalinya. Tas yang dikenal sebagai Cheget ini berisi tombol untuk memerintahkan serangan nuklir setiap saat yang bisa memicu perang nuklir. Cheget memiliki kode kunci dan di bawah pengawasan sepanjang waktu. Presiden Putin dapat mengirim kode izin kepada pasukan rudal strategis Rusia untuk memberi perintah guna meluncurkan serangan senjata nuklir terhadap musuh. Ketakutan ancaman nuklir Rusia ini menjadi semakin nyata ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi pada Minggu 27 Februari 2022. Putin menuduh Barat mengambil langkah-langkah tidak bersahabat terhadап negaranya dalam konflik Rusia versus Ukraina. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia dan sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Lantas, bagaimana sebenarnya kekuatan nuklir Rusia? Senjata perang yang banyak dikhawatirkan sejumlah negara yaitu nuklir. Banyak negara mengembangkan senjata nuklir karena memiliki daya hancur yang sangat besar. Dari banyak negara yang mengembangkan, salah satunya Rusia yang kini sedang berseteru dengan Ukraina dan negara NATO Amerika. Diberitakan Rusia memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia dengan 6.257 armada. Ini termasuk 527 rudal balistik antar benua atau ICBM. Rudal balistik yang bisa diluncurkan dari kapal selam dan alat pembom strategis. Rudal antar benua ini bisa mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu sekitar 10 menit setelah peluncuran. Yang berarti, senjata mengerikan tersebut berpotensi mencapai Inggris dari Rusia dalam waktu 20 menit. Di samping itu, berdasarkan laporan organisasi nirlaba dari Amerika Serikat The Heritage Foundation, Rusia setidaknya memiliki kurang lebih 2.000 senjata nuklir berdaya ledak rendah. Rusia juga dilaporkan mengembangkan senjata super terbaru seperti rudal jelajah bertenaga nuklir dan senjata hipersonik yang dilengkapi nuklir. Sebagai bahan dari peningkatan kekuatannya di sekitar Ukraina, kini Rusia telah mengerahkan rudal hipersonik berkemampuan nuklir ke wilayah Kaliningrad yang berbatasan dengan negara anggota NATO, Polandia, dan Lituania. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, Putin tak tanggung-tanggung bakal melancarkan serangan nuklir jika Ukraina bergabung dengan negara aliansi NATO. Ancaman itu disampaikan secara halus kepada blok Barat. Lalu, apa yang terjadi jika tombol nuklir ditekan Putin? Ketika Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina, ketakutan akan hal itu terus membayang setiap saat. Pasalnya, keputusan ini bakal mendapatkan reaksi dari negara Barat yang berdiri di belakang Ukraina. Seluruh dunia saat ini hidup dengan kesadaran bahwa kalau satu orang saja teledor menekan tombol, maka terjadilah kiamat nuklir. Setelah tombol itu ditekan, segelintir warga mungkin saja bisa bertahan hidup, tetapi kehidupan sesudah suatu perang nuklir akan berubah sepenuhnya. Berikut adalah beberapa hal yang akan terjadi usai perang nuklir. Pertama, turun hujan hitam pekat. Beberapa saat setelah ledakan bom atom nuklir, turun hujan lebat yang terdiri dari bulir-bulir berminyak pekat berwarna kehitaman dan dapat membunuh manusia. Jadi, bukan seperti hujan air biasa yang membersihkan debu dan memadamkan api. Di Hiroshima, hujan hitam mulai turun sekitar 20 menit setelah bom meledak. Hujan itu melingkupi daerah yang membentang 20 km di seputar titik ledakan atau ground zero.
Hujan itu mencemari dengan radiasi 100 kali lebih kuat daripada kalau orang melangkah ke pusat ledakan. Kota-kota di sekitar Hiroshima terbakar hingga menyedot oksigen dari para korban yang sudah sekarat karena kehausan. Kedua, denyut elektromagnetik padamkan daya listrik. Ketika terjadi ledakan nuklir, muncullah denyut radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem listrik atau bahkan semua jaringan listrik di seluruh negeri. Dalam sebuah uji nuklir, denyut yang dihasilkan oleh ledakan itu sedemikian kuatnya sehingga melumpuhkan lampu-lampu jalan, perangkat televisi, dan telepon dalam rumah hingga jarak 1.600 km dari pusat ledakan. Jika suatu bom dirancang untuk menyebar denyut elektromagnetik untuk berdampak pada 400 hingga 480 km di suatu negara sebesar Amerika Serikat, maka jaringan daya listrik di seluruh negeri akan lumpuh. Jadi setelah ledakan bom, listrik akan padam. Kulkas-kulkas menyimpan makanan akan mati dan data pada setiap komputer akan terhapus. Yang paling parah, fasilitas penyulingan air bersih akan berhenti sehingga warga kehabisan pasokan air bersih. Ketiga, kabut asap halangi sinar matahari. Api yang melingkupi setiap sasaran bom nuklir akan menghasilkan asap jelaga yang beracun. Muncullah awan asap pada 15 meter di atas permukaan bumi. Ukuran awan itu pun semakin membesar sambil melarung di hembus angin hingga menutupi seluruh permukaan planet dan menghalangi pemandangan ke langit. Selama beberapa tahun pertama, ketika kita melangkah keluar rumah, maka matahari tidak terlihat bersinar. Yang tampak hanyalah awan-awan hitam yang menghalangi cahaya. Keempat, sobeknya lapisan ozon. Kehidupan sesudah ledakan bom atom tidak bisa seluruhnya kembali normal. Setahun setelah hantaman bom, beberapa proses yang diakibatkan oleh atmosfer yang tercemar mulai melubangi lapisan ozon. Hal itu akan menjadi petaka. Dunia pun dihujam terpaan sinar ultra ungu atau ultraviolet atau UV. Tanaman-tanaman di seluruh dunia akan mati dan setiap bentuk kehidupan yang berhasil menyintas akan berjuang menghadapi mutasi DNA mereka. Bahkan, tanaman yang paling kebal pun menjadi lebih lemah, lebih kecil, dan semakin sulit melakukan reproduksi. Keseluruhan lahan pertanian akan mati ketika orang mencoba menanam tanaman pangan dan para petani yang terlalu lama berada di bawah matahari akan meninggal karena kanker kulit. Dampak selanjutnya ialah bencana kelaparan di mana-mana. Dalam kiamat nuklir sepenuhnya, perlu sekitar 5 tahun hingga orang bisa lagi menanam makanan dalam jumlah cukup. Miliaran orang akan mati kelaparan. Mereka yang mampu menyintas harus mencari cara mendapatkan makanan dan itu bukanlah tugas yang gampang. Karena itu, peringatan perang nuklir Putin mesti diwaspadai dunia. Konflik Rusia-Ukraina jangan sampai membawa kehancuran peradaban manusia. Kunci utama konflik tidak berkembang ke perang nuklir adalah sikap Amerika dan NATO. Jika Amerika dan NATO serta PBB bisa menjalin dialog yang baik dengan Rusia, maka perang nuklir dapat dihindari. Namun, jika Amerika dan NATO malah bersikap agresif, kemungkinan besar ketakutan ini akan menjadi nyata. Semoga saja para pemimpin dunia bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa perang yang berkepanjangan. Perang bukanlah solusi yang menjanjikan di abad ini. Kita butuh perdamaian antar negara yang berlandaskan spirit kemanusiaan.